Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Harapan saya bahwa Anda semuanya diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi perlindungan, dan Tuhan senantiasa akan memberikan yang terbaik kepada semua anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan pokok bahasa tantangan dalam pelayanan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-32 berkata kepada kita, Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sendiri mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara maupun kepada saya dan kepada setiap umat manusia yang ada di dalam dunia ini, bahwa pelayanan demi pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dari satu tempat ke tempat yang lain dilakukannya dengan baik. Dan ketika dia melayani, dia membimbing orang, dia mengasihi semua orang, dan bahkan orang yang sakit disembuhkan, orang yang kerasukan setan disembuhkan, orang yang lumpuh dibangkitkan, dan lain sebagainya. Maka apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bersama-sama dengan murid-muridnya ketika dia harus melayani Tuhan begitu banyaknya orang, tetapi tantangan dan rintangan senantiasa membentang di depan Tuhan Yesus Kristus beserta dengan murid-muridnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan ini bukan tantangan yang ringan, bukan tantangan yang kecil, tetapi tantangan yang begitu besar karena orang Farisi, para imam, ahli-ahli Taurat dan orang Saduki, mereka membenci Yesus. Karena apa, saudara sekalian? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sungguh luar biasa. Seperti yang saya katakan, orang sakit disembuhkan, orang yang diperhadapkan dengan kerasukan setan Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan, orang yang sakit pendarahan disembuhkan. Dan ini semuanya karena kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Allah yang menjelma menjadi manusia dan memberikan pengharapan yang pasti kepada seluruh umat manusia. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tahu apa yang ada dalam isi hati setiap orang pada saat itu. Termasuk Tuhan tahu isi hati saudara maupun isi hati saya. Bagaimana kita mensikapi tantangan dan rintangan sebagai anak-anak Tuhan? Yakinlah bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita, tetapi Dia akan menyertai, melindungi, dan memberkati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Biarlah tertanam di dalam lubuk hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.